Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi pendidikan tinggi Islam dan gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, Harun Nasution dan Ali Mukti. Di sini saya akan membacakan biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada tanggal 23 September 1919 di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Harun Nasution dilahirkan dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama sekaligus pedagang yang cukup sukses. Ia mempunyai kedudukan dalam masyarakat maupun pemerintahan. Ia terpilih menjadi qadhi atau penghulu. Kemudian pemerintah Hindia mengangkatnya sebagai kepala agama sekaligus hakim agama dan imam masjid di Kabupaten Simalungun. Sedangkan ibunya adalah seorang anak ulama dari Mandailing yang semarga dengan Abdul Jabbar Ahmad. Harun Nasution menyelesaikan sekolah dasar di Hollands Independent School atau HIS selama 7 tahun. Selain itu, ia juga belajar mengaji di rumah. Harun Nasution lulus HIS pada tahun 1934 sebagai salah satu murid terbaik yang dipilih kepala sekolahnya untuk langsung melanjutkan ke Mulo tanpa melalui kelas 0 dan lulus pada tahun 1937. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar, ia melanjutkan studi tingkat menengah dan bersemangat modernis, Moderne Islamic School atau MIK. Kemudian ia meninggalkan MIK karena orang tua untuk pergi belajar di Arab Saudi. Di Arab Saudi ia tidak tahan lama menuntut orang tuanya agar bisa pindah studi ke Mesir. Di Mesir, Harun Nasution pada mulanya mendalami Islam di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Akan tetapi Harun merasa tidak puas, kemudian pindah ke Universitas Amerika Kairo. Di sana ia mengambil ilmu-ilmu sosial selama beberapa tahun. Beliau sempat bekerja di perusahaan swasta dan di konsultan Indonesia di Kairo. Setelah tamat dari universitas tersebut dengan ijazah BA dari Mesir, ia ditarik ke Jakarta sebagai sekretaris pada Kedutaan Indonesia di Brussel. Situasi politik di Indonesia pada tahun 1960-an membuatnya mengundurkan diri dari karir diplomatik dan berangkat kembali ke Mesir. Di Mesir, ia kembali menyelami dunia ilmu di sebuah sekolah tinggi studi Islam. Pada waktu itu, Harun di bawah bimbingan salah satu seorang ulama fikih Mesir yang terkemuka, yaitu Abu Zahra. Ketika belajar di sinilah Harun mendapat tawaran untuk mengambil studi Islam di Universitas McGill, Kanada. Untuk tingkat magister di universitas tersebut, ia menulis tentang pemikiran negara Islam di Indonesia. Dan untuk disertasi PhD, ia menulis tentang posisi akal dalam teori pemikiran Muhammad Abduh. Setelah meraih gelar doktor, Harun kembali ke tanah air dan mencurahkan perhatiannya pada pengembangan pemikiran Islam melalui perguruan tinggi yaitu IAIN. Bahkan ia sempat menjadi rektor IAIN Jakarta. Kemudian ia menjadi pelopor pendirian pascasarjana untuk studi Islam di IAIN. Sekian, terima kasih. Saya akan membahas tentang pemikiran Harun Nasution. Pembaruan Islam dalam arti seluas-luasnya merupakan pemikiran dari Harun Nasution. Jadi pembaruan ini tidak terbatas dalam bidang saja, dalam bidang pemikiran saja, tetapi seperti teologi, filsafat, mistisisme, hukum, dan juga meliputi dalam kehidupan kaum muslimin, seperti mengadopsi tradisi intelektual dan akademis kosmopolitan atau barat. Lalu corak pemikiran Harun Nasution ini tetapi hampir sepenuhnya Harun Nasution ini mewarisi dasar-dasar pemikiran Islam abad pertengahan. Beliau juga menguasai dalam pemikiran filosof Islam dan termasuk pakar dalam dunia tasawuf, membuatnya dapat merumuskan konsep yang bagaimana, merumuskan konsep yang akurat tentang pemikirannya. Guna apa? Guna membangun masyarakat muslim Indonesia. Dan juga beliau ini selalu menyebutkan bahwa kebangkitan umat Islam ini
tidak hanya dijawantahkan melalui emosi keagamaan yang meluap-meluap, tetapi harus didasarkan dengan pemikiran yang mendalam, filosof dan menyeluruh terhadap ajaran agama Islam tersebut. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, Harun Nasution ini memiliki langkah yang tepat seperti langkah yang tepat yang disebut gebrakan Harun. Ada tiga langkah yang dimaksud, yaitu yang pertama meletakkan pemahaman yang mendasar dan menyeluruh terhadap Islam. Menurutnya dalam Islam ini terdapat dua pokok ajaran. Jadi menurut Harun Nasution ini di Islam ini ada dua pokok ajaran Islam, yaitu yang pertama ajaran yang bersifat absolut dan mutlak atau benar gitu. Jadi ajaran ini yang tidak bisa berubah-ubah. Jadi yang dimaksud dengan ini yaitu kelompok ini adalah ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, yang sudah ditetapkan di Al-Quran dan hadis mutawatir gitu. Yang kedua yaitu juga ajaran yang bersifat absolut namun relatif tidak universal atau boleh diubah gitu. Yang mana dalam kelompok yang absolut ini, yang relatif tidak universal atau dapat diubah ini merupakan kelompok ini adalah ajaran yang dihasilkan oleh para ulama gitu. Lalu yang kedua, langkah pertama yang beliau lakukan ketika diberikan mandat sebagai rektor IAIN Jakarta pada tahun 1973. Jadi untuk merevisi kurikulum di IAIN tersebut atau di IAIN seluruh Indonesia. Hal yang paling terlihat adalah ketika mata kuliah pengantar ilmu agama, filsafat, teologi, dan yang ketiga yaitu di tahun 1982 Harun Nasution bersama Menteri Agama kala itu berusaha membentuk Fakultas Pascasarjana. Karena apa? Karena pada kala itu belum ada organisasi sosial yang berpartisipasi dalam melakukan pimpinan umat Islam pada masa depan, untuk masa depan gitu. Dan metode riset ini dimasukkan dalam kurikulum IAIN supaya apa? Guna mengubah pandangan mahasiswa tentang Islam. Selanjutnya yakni tokoh pembaharu pemikiran Islam Abdul Mukti Ali. Beliau memiliki julukan kecil yaitu Bujono. Beliau lahir di Desa Balun, Cepu pada tahun 1923 dalam kehidupan keluarga yang berkecukupan. Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari sekolah Belanda pada pagi harinya dan sore harinya beliau mengaji kepada Kiai Usman di Cepu. Selepas lulus dari ujian pegawai rendah, beliau dikirim oleh ayahnya ke Pondok Pesantren Tremas Pacitan. Pada tahun 1947, beliau melanjutkan studi ke STI Yogyakarta. Pada tahun 1951, beliau mendaftarkan diri di Fakultas Sastra Arab jurusan program Sejarah Islam hingga mendapat sarjana muda dan doktor. Pada tahun 1955, beliau melanjutkan studi ke Institute Islamic Studies, McGill, Kanada dengan mengambil jurusan spesialisasi perbandingan agama. Nah, sejak saat inilah pemikiran beliau tentang keagamaannya berubah berkat kajian-kajian dan metode studi agama yang diterapkan di dalam kampusnya. Lanjut kepada pemikiran Mukti Ali khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama yakni konsep pendidikan.
Dalam konteks pembaharuan pemikiran keislaman di Indonesia, Mukti Ali merupakan intelektual muslim yang menaruh perhatiannya terhadap kegelisahan intelektual muda. Terlebih lagi pada saat itu, kualitas pendidikan keislaman di Indonesia sangatlah lemah, sehingga membutuhkan usaha peningkatan yang sistematis dan dilaksanakan dengan kesungguhan hati yang kuat. Maka pada 1965 berdirilah Institut Agama Islam Negeri di Yogyakarta dan Jakarta. Yang kedua yakni pentingnya metodologi. Metodologi ini menurut Mukti Ali adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Paling tidak terdapat 3 metodologi yang dikemukakan oleh Mukti Ali, yakni metodologi studi Islam, agama, dan perbandingan agama. 3 metodologi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengimbangi pemikiran pembaharuan Islam yang terjadi di Indonesia hingga saat ini.